Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Gugi Askia Fikri Lauda dari kelas TIFRP 24B dengan NIM 24552011-378. Di sini saya akan menjelaskan tentang layer OSI. Nah, model OSI. Apa sih model OSI itu? Model referensi konseptual yang dibuat oleh ISO International Organization for Standardization, dirancang untuk memungkinkan berbagai sistem komputer berkomunikasi menggunakan standar protokol. Terdiri dari 7 lapisan yang berbeda. Nah, tujuan utamanya itu menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk pengembangan protokol jaringan, memfasilitasi interoperabilitas antar produk dan vendor yang berbeda, mempermudah proses pemecahan masalah, alias troubleshooting jaringan. Oke, penjelasannya, model OSI dibagi menjadi 7 lapisan diurutkan dari lapisan 7 paling atas, dekat pengguna, hingga lapisan 1 paling bawah, fisik. Layer atas application set, lapisan 7, 6, 5, fokus pada aplikasi pengguna dan pemrosesan data. Layer bawah, data flow set, lapisan 4, 3, 2, 1, fokus pada transmisi dan pengiriman data di seluruh jaringan. Nah, ini ada 7 lapisan. Pertama application, 7 application, 6 presentation, 5 session, 4 transport, 3 network, 2 data link, 1 physical. Oke, kita lanjut. Layer 7, aplikasi layer. Fungsi utamanya menyediakan antarmuka, interface antara aplikasi pengguna dengan layanan jaringan. Tanggung jawabnya identifikasi rekan komunikasi, otorisasi, dan kualitas layanan. Contoh, HTTP web browsing, FTP transfer file, SMTP email, dan DNS. Unit data data. Oke, lanjut ke layer 6, presentation layer. Fungsi utama menerjemahkan, mengompresi, dan mengenkripsi data. Tanggung jawabnya memastikan data yang dikirim oleh layer 7 dari satu sistem dapat dibaca oleh layer 7 pada sistem lain. Contoh protokol SSL, TLS, JPG, MPG. Nah, itu untuk layer 6, si presentation layer itu. Lanjut ke layer 5, session layer. Fungsi utamanya membangun, mengelola, dan mengakhiri koneksi antara dua aplikasi. Tanggung jawabnya sinkronisasi, checkpoint, dan dialog control, misalnya half duplex atau full duplex. Contoh protokol NetBIOS RPC. Unit datanya tetap data gitu, seperti biasa. Layer 4, lanjut. Transport layer. Tanggung jawabnya segmentasi dan reassembly gitulah pokoknya. Reassembly data, flow control, mengatur laju data, error control, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan, pengalamatan port, misalnya port 80 untuk HTTP. Contoh protokol TCP, connection oriented, UDP, connectionless, cepat. Unit data, segmen TCP atau UDP datagram. Oke, lanjut ke layer 3, network layer. Fungsi utamanya menyediakan pengalamatan logis dan menentukan jalur terbaik routingnya data antar jaringan yang berbeda. Tanggung jawabnya logical addressing atau IP address, routing, pemilihan jalur, internetworking, menghubungkan jaringan yang berbeda. Contoh protokol IP Internet Protocol, ICMP, ping, OSPF, EIGRP, perangkat kunci, router, unit data, paket. Oke, kita lanjut ke layer 2.
Data link layer, fungsi utamanya menyediakan transfer data frame yang bebas kesalahan pada satu jaringan fisik yang sama. Tanggung jawab, pertama ada physical addressing, MAC address, framing, mengubah paket menjadi frame, error detection, mendeteksi kesalahan, media access control, mengatur akses ke media fisik. Contoh protokolnya Ethernet, PPP, frame relay, perangkat kunci, switch, bridge, unit datanya frame. Oke, lanjut ke layer yang terakhir. Layer 1, physical layer. Fungsi utamanya menangani transmisi dan penerimaan bit data mentah melalui media fisik. Tanggung jawabnya spesifikasi fisik, kabel konektor, tegangan, representasi bit, pengodean sinyal 0 dan 1, topologi fisik, bus, star, ring. Contoh media ada kabel tembaga, fiber optik, wifi, standar IEEE, IEEE 802.3 ya Ethernet. Perangkat kuncinya hub, repeater, kabel, unit datanya bit. Nah, apa sih pentingnya model OSI? Mengapa gitu model OSI penting? Pertama, troubleshooting, ada di troubleshooting, memungkinkan profesional jaringan untuk mengisolasi masalah kelapisan tertentu, misalnya masalah kabel di layer 1 atau masalah IP di layer 3. Yang kedua ada pendidikan, menyediakan bahasa dan kerangka kerja yang sama untuk memahami teknologi jaringan. Yang terakhir ada pengembangan, memungkinkan inovasi pada satu lapisan tanpa memengaruhi lapisan lainnya. Oke, lanjut ke kesimpulan. Model OSI adalah cetak biru yang mendefinisikan bagaimana sistem terbuka berkomunikasi, memastikan sistem dari berbagai vendor dapat bekerja sama. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.